Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam semi-annual training tahun 2025 yang berjudul Mengalami, Menikmati, dan Mengekspresikan Kristus. Kiranya sepanjang berita ini dan sepanjang 12 berita yang telah kita bahas, saudari, kita perlu dikendalikan oleh judul utamanya, yaitu kita perlu mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Selanjutnya kita akan membahas di dalam pengkajian berita ke-36 atau berita yang ke-12 yang berjudul Dia yang Benar Itu. Nah, saudara-saudari, di dalam berita ke-36 ini kita boleh menggabungkan dengan judul besar dari pembahasan ini, yaitu kita perlu mengalami, menikmati. Siapa? Yaitu adalah Dia yang benar itu. Sehingga kita dapat mengekspresikan Dia yang benar itu. Pembahasan di dalam berita ke-36 atau berita ke-12 didasari dari kitab 1 Yohanes dan khususnya membahas dalam ayat utamanya adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Dikatakan, dan kita mengerti bahwa Anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian agar kita dapat mengenal Dia yang benar itu. Dan kita berada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam Anaknya, Yesus Kristus. Ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Nah, saudara-saudari, dari satu ayat utama ini kita dapat melihat yang pertama adalah kita perlu mengenal. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, bagian yang pertama atau bagian A, yaitu bahwa membahas kita perlu mengenal, ya. Jadi dia memberi kita pengertian. Tujuannya apa? Adalah agar kita dapat mengenal. Mengenal siapa? Dia yang benar itu. Puji Tuhan, ya. Dia telah memberi kita pengertian agar mengenal Dia yang benar itu. Yang kedua, tidak hanya kita mengenal saja, tetapi kita juga di dalam Dia. Bagian selanjutnya atau anak kalimat selanjutnya di dalam bagian B dikatakan, dan kita di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam Anaknya Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudari, bahwa ini adalah satu fakta bahwa hari ini Anda dan saya ada di dalam Dia yang benar, yaitu di dalam Anaknya Yesus Kristus. Kita hari ini ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudari, ya. Lalu kita sampai kepada bagian yang ketiga dari ayat ini di dalam bagian C. Ya, ini adalah anak kalimat terakhir dari ayat ini. Katakan ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Dan kita akan membahas perkara ini, ya. Ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Nah, saudari, kita perlu melihat Dia yang benar itu. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, Yohanes dua kali berbicara tentang Dia yang benar itu. Hanya mengatakan bahwa Allah adalah Allah, ini agak objektif. Namun frase Dia yang benar itu bersifat subjektif, menunjukkan bahwa Allah menjadi subjektif bagi kita. Dalam ayat ini, Allah yang objektif menjadi Dia yang benar itu dalam kehidupan dan pengalaman kita. Bahasa Yunaninya yang benar adalah sejati. Realitas, kata sifat yang satu akar dengan realitas dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, pasal 14 ayat 6 dan ayat 17. Ini berlawanan dengan kepalsuan, kepura-puraan. Dia yang benar itu adalah realitas. Anak Allah telah memberi kita pengertian agar kita dapat mengenal Dia yang benar itu, yaitu mengalami, menikmati, dan memiliki realitas ilahi ini. Karena itu, mengenal Dia yang benar itu berarti mengenal realitas ini melalui mengalami, menikmati, dan memiliki realitas ini. Kita di dalam Dia yang benar itu, kita tidak hanya mengenal Allah yang benar, kita juga di dalam Dia. Kita tidak hanya mengenal Allah yang benar,
Lebih-lebih kita juga menyatu dengan Dia secara organik. Kita adalah satu dengan Dia secara organik. Puji Tuhan, saudari. Selanjutnya kita dapat melihat struktur berita dari berita ke-36 atau berita ke-12 ini. Yang pertama adalah kita melihat ini adalah surat kiriman Yohanes. Romawi yang pertama, kedua, dan yang ketiga menjelaskan perkara ini, yaitu perkara bahwa ini adalah surat kiriman Yohanes. Dan di dalam Romawi yang pertama, dalam garis besar, Romawi yang pertama dikatakan 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 adalah kesimpulan penting dari seluruh surat 1 Yohanes. Nah, saudari, dari bagian ini kita dapat mengerti mengapa kita membahas satu ayat ini, yaitu 1 Yohanes pasal 5 20. Karena ini adalah kesimpulan penting dari seluruh surat 1 Yohanes. Ya, ini ya saudari ya. Jadi ini adalah satu kesimpulan. Ya. Di dalam kapital A dibahas bahwa kita adalah satu dengan Allah Tritunggal. Kapital B membahas bahwa kita di dalam Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Lalu kemudian Romawi yang kedua di dalam garis besar dikatakan kita mengenal Allah Tritunggal melalui mengalami dan menikmati Dia. Maka saudari kita dapat mengatakan dalam Romawi yang kedua ini adalah perkara memperhatikan pengalaman dan kenikmatan akan Allah Tritunggal bagi kita. Nah, saudari, di dalam kapital A sampai C membahas apa yang diperhatikan oleh Rasul. Kemudian di dalam kapital D katakan bahwa semakin kita bertumbuh dalam hayat, kita akan semakin memperhatikan Trinitas ilahi. Ya, puji Tuhan. Jadi kita jelas pertumbuhan hayat kita dan apa yang kita laksanakan, yaitu kita perlu memperhatikan Trinitas ilahi. Melalui apa? Melalui pengalaman dan kenikmatan akan Allah Tritunggal. Lalu kemudian di dalam Romawi yang ketiga, di dalam garis besar dikatakan surat kiriman Yohanes mewahyukan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh. Nah, saudara, jadi bahwa surat kiriman Yohanes ini ya mewahyukan Allah Tritunggal. Kapital A sampai C membahas bahwa satu aspek pewahyuan mengenai Bapa, Anak, dan Roh. Lalu kapital D sampai E membahas satu aspek pengalaman mengenal Bapa, Anak, dan Roh. Nah, saudara-saudari, ada pewahyuan dan juga ada pengalaman. Ini menjadi sangat real bagi kita. Nah, saudara-saudari, kita perlu mengenal ya, perlu mengenal bahwa Dia ya adalah sumber. Puji Tuhan ya bahwa hari ini Bapa kita adalah sumber ya, Bapa kita adalah sumber. Dan firman hayat dan hayat itu sendiri mengacu kepada Kristus sang anak ya. Dia dinyatakan dalam waktu melalui inkarnasi ya. Puji Tuhan ya, melalui firman hayat dan melalui hayat itu. Dan roh kebenaran adalah Roh Kudus, roh realitas. Ya, roh itu adalah realitas dari semua apa adanya Kristus, anak Allah. Ya, kita hari ini tinggal di dalam Bapa, ya kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Puji Tuhan, saudari ya, ini adalah mengenai surat kiriman Yohanes. Lalu Romawi yang keempat membahas mengenai melihat secara rinci pada kesimpulan. Mari kita melihat di dalam garis besar Romawi yang keempat adalah isi dari ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dikatakan, dan kita mengerti bahwa anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian agar kita dapat mengenal Dia yang benar itu dan kita di dalam Dia yang benar itu, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Nah, saudari, puji Tuhan bahwa hari ini bahwa kata anak Allah ya mengacu kepada roh itu ya, melalui inkarnasi, bahwa anak Allah telah datang ya. Dan dia membawa kepada kita pengertian ya. Ini kita perlu memiliki pengertian ya. Bagaimana pikiran kita diterangi, dikuatkan oleh roh realitas agar kita dapat memahami realitas ilahi di dalam roh kita. Nah, saudari, puji Tuhan ya. Di dalam kapital A sampai D membahas mengenai perkara mengenal. Ya. Kita perlu mengenal Dia yang benar itu.
Dan puji Tuhan, perkara mengenal ini adalah perkara yang subjektif bagi kita. Pengenalan kita akan Dia adalah melalui mengalami, ya. Kita perlu menikmati, ya. Saudara, kita perlu terbuka kepada Dia, ya. Menjadi apa adanya kita, ya, sehingga kita boleh memiliki pengenalan akan Dia yang benar itu. Dan hari ini, puji Tuhan, ya, kapital E sampai F, di dalam Dia yang benar itu. Puji Tuhan, ya, bahwa hari ini kita ada di dalam Dia yang benar itu. Dan saudari, kapital G sampai I menjelaskan perkara ini, ya. Ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Puji Tuhan atas dua hal yang juga adalah satu hal, ya. Dua hal ini adalah, satu sisi adalah Allah adalah benar, dan satu sisi atas hayat yang kekal. Namun keduanya ini adalah satu. Ketika kita ingin mengalami, ya, Allah yang benar, maka kita juga akan mengalami hayat yang kekal. Puji Tuhan bahwa hari ini Dia sebagai hayat yang kekal menjadi pengalaman kita. Mari saudara-saudari, kita lanjutkan di dalam pembacaan harian, ya, struktur pembacaan harian. Di dalam hari yang pertama dan hari yang kedua membahas mengenai surat kiriman Yohanes. Di dalam hari yang pertama membahas mengenai perkara kesimpulan dan perhatian para rasul, ya, bahwa kesimpulan surat Yohanes memperhatikan pengenalan kita akan Allah Tritunggal. Nah, kesimpulan ini tentunya adalah 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, ya. Jadi saudari, di dalam hari yang pertama butir utamanya adalah apa sih yang diperhatikan Rasul Yohanes? Tidak lain adalah perkara pengalaman dan kenikmatan akan Allah Tritunggal. Maka saudari, semakin kita bertumbuh dalam hayat, kita akan semakin memperhatikan Trinitas Ilahi. Puji Tuhan. Lalu kemudian di dalam hari yang kedua kita perlu melihat wahyunya, ya. Surat kiriman Yohanes mewahyukan Allah Tritunggal. Puji Tuhan, ya, bahwa surat kiriman Yohanes mewahyukan diri Allah sendiri, ya, Allah Tritunggal. Ini menjadi pengalaman kita akan Allah Tritunggal, ya. Wahyu akan Allah Tritunggal. Puji Tuhan. Kemudian di dalam hari yang ketiga sampai dengan hari yang keenam, ya, kita akan melihat secara rinci pada 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Amin. Di dalam hari yang ketiga kita dapat melihat jalan pikiran dan pokok pikirannya adalah bahwa kita mengerti bahwa Anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian. Puji Tuhan, Dia datang, Dia memberi kita pengertian. Haleluya. Dan di dalam hari yang keempat, kita mengenal Dia yang benar itu, dan di dalam Dia yang benar itu. Dan ini adalah kelanjutannya, ya, saudara, ya. Dia datang, Dia memberi kita pengertian, dan sehingga kita dapat mengenal Dia yang benar. Dan tidak hanya mengenal, kita ada di dalam Dia yang benar itu. Sehingga kesimpulannya kita dapat mengatakan ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Nah, saudara, kita perlu memperhatikan frasa kata ini, ya, kata ini, ya. Ini adalah perkara yang penting, ya. Ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Dan Allah yang benar sebagai hayat yang kekal menjadi pengalaman kita di dalam hari yang keenam, ya, saudara, ya, bahwa Allah yang benar sebagai hayat yang kekal, dia menjadi pengalaman kita. Maka kita bersyukur bahwa hari ini pengalaman ini akan menjadi sangat subjektif bagi kita ketika kita mengalami dan menikmati Dia. Mari kita lanjutkan di dalam pembahasan detailnya. Nah, surat kiriman Yohanes memperhatikan pengenalan kita akan Allah Tritunggal. Nah, ini adalah perkara perhatian Rasul. Apa sih yang Rasul perhatikan? Nah, saudari, kita perlu melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 27. Di sana dikatakan, dan bagi kamu pula pengurapan yang telah kamu terima dari Dia tinggal di dalam kamu. Dan kamu tidak memerlukan orang mengajar kamu, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, pengurapan ini benar dan bukan dusta. Dan sebagaimana pengurapan ini telah mengajar kamu, hendaklah kamu tinggal di dalamnya. Nah, saudara-saudari, ayat ini seringkali disalahartikan, ya, dengan mengatakan saya tidak perlu diajar oleh saudara-saudari yang lain atau saudara-saudari yang lebih dewasa, yang lebih eh, berpengalaman. Tidak, saudara-saudari. Jadi sebenarnya ayat ini boleh menerangkan kepada kita
ketika kita hari ini ya menerima ya, Allah Tritunggal, ya ini penekanannya adalah Allah Tritunggal ya saudari ya, memperhatikan pengenalan kita akan Allah Tritunggal, maka dia tinggal di dalam kita. Nah, siapa yang tinggal? Tidak lain adalah Allah Tritunggal itu sendiri. Di dalam kita, Allah Tritunggal, dia mengurapi kita, dia mengajar kita, dia mengoreksi kita. Nah, saudara-saudari, bagaimanapun melalui saudara-saudari yang lain, ya, mengajarkan kita kebenaran, semoga kita juga diingatkan di dalam berita sebelumnya bahwa kita perlu persekutuan, ya, persekutuan hayat secara horizontal dan vertikal. Ya, kita masih perlu pengajaran para rasul. Ketika kita menikmati pengajaran para rasul, kemudian ketika kita menikmati persekutuan hayat, maka saudari, amen, yang disuplaikan tidak lain adalah diri Allah sendiri, Allah Tritunggal. Semakin kita menikmati persekutuan ini, saudari ya, betapa Allah Tritunggal tinggal di dalam kamu, di dalam kita. Nah, maka firman ini ya, pengurapan ini akan mulai mengajar, menerangi kita, mengoreksi kita dengan manis. Dia berbicara dengan lembut kepada kita, menambahkan unsur Allah kepada kita secara subjektif. Puji Tuhan, saudari ya. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 katakan dia yang di dalam kamu lebih besar daripada dia yang berada di dunia. Puji Tuhan, siapa dia yang di dalam kita? Tidak lain adalah Allah Tritunggal. Dan di dalam kita dia mengurapi kita, ya. Pengurapannya mengajar kita tentang segala sesuatu dan pengurapannya benar bukan dusta. Dia tinggal di dalam kita, maka lebih besar daripada dia yang berada di dunia. Nah, saudari, amen. Ya, apa yang diperhatikan Rasul Yohanes dalam menulis suratnya adalah pengalaman dan kenikmatan akan Allah Tritunggal. Kita amin perkara ini, bahwa kita juga mengejar pengalaman dan kenikmatan akan Allah Tritunggal. Bahwa Allah Tritunggal tinggal di dalam kita sebagai hayat dan suplai hayat kita. Tujuannya adalah bagi pengalaman dan kenikmatan kita. Kita perlu mengenal Allah Tritunggal dalam pengalaman. Melalui apa? Melalui menikmati Allah yang subjektif dan batiniah, ya, dalam batin kita. Nah, saudari, kita perlu demikian mengalami dia. Ini adalah perhatian Rasul. Lalu bagaimana dengan perhatian kita? Nah, saudari, di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 13. Perhatikan saudari. Yang pertama dikatakan demikian, Bapak-bapak, aku menulis kepada kamu karena kamu mengenal Dia yang ada dari semula. Pemuda-pemuda, aku menulis kepadamu karena kamu telah menang atas dia yang jahat. Anak-anak muda, aku menulis kepadamu karena kamu mengenal Bapa. Nah, saudari, kalau kita perhatikan ada 3 hal. Yang pertama adalah bapak-bapak. Nah, bapak-bapak ini telah mengenal dia dari semula. Bapak-bapak ini mengacu kepada kaum beriman yang telah matang ya dalam hayat ilahi. Ya, pengenalan ini ya membawa pengalaman hayat. Dari mengenal memiliki pengalaman hayat. Nah, puji Tuhan ya, atas pengenalan Kristus secara demikian. Akhirnya menjadi bapak-bapak yang matang dan berpengalaman. Sehingga hasilnya bapak-bapak tidak mudah ditipu oleh bidah. Puji Tuhan ya. Kita nampak perkara bapak-bapak ini. Perhatian kita seharusnya adalah kita boleh menjadi bapak-bapak yang matang dalam hayat ilahi. Kemudian yang kedua adalah pemuda-pemuda ya, pemuda-pemuda. Dikatakan pemuda-pemuda ini telah menang atas dia yang jahat. Ini adalah ciri-ciri kaum beriman muda yang bertumbuh dan kuat, dirawat, dikuatkan, ditunjang oleh firman Allah. Puji Tuhan, saudari. Sehingga oleh karena firman Tuhan ini, ya, kaum beriman muda, para pemuda bertumbuh kuat, ya, dia dirawat, dikuatkan sehingga mampu mengelawan iblis, dunia dan hawa nafsu dunia ini. Ya, ini adalah yang jahat. Puji Tuhan, ya. Lalu
Yang ketiga adalah kepada anak-anak muda atau anak-anak. Ini adalah kaum beriman yang baru menerima hayat ilahi, ya. Kaum beriman yang baru menerima hayat ilahi, ya, perlu mengenal. Maka saudara-saudari kita dapat melihat, ya, bapak-bapak mengenal dia, para pemuda menang atas dia, anak-anak mengenal Bapa. Puji Tuhan, saudari, ini seharusnya menjadi perhatian kita. Amen. Ya. Kemudian di dalam ayat 15, Rasul Yohanes mengatakan, jika siapa yang mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada di dalamnya. Tentu, ya, semakin kita menikmati, ya, mengalami, ya, firman Allah, firman hayat, ya, membuat kita bertumbuh dalam hayat, bertumbuh, kuat, terawat, dikuatkan, maka saudara kita dapat melampaui hal-hal yang jahat, ya. Dunia. Kemudian, ya, apa yang ada di dunia? Ayat 16, ya. Hawa nafsu tubuh daging, hawa nafsu mata, keangkuhan hidup. Ya, saudari, ini semua berasal dari dunia. Amen, saudari, amen. Ya, fokus kita seharusnya adalah mengejar, ya, pengenalan akan Dia. Ya, kita perlu memperhatikan pengenalan kita akan Allah Tritunggal. Ya, fokus kita adalah mengenal Dia. Semakin kita mengenal, amen, maka saudari kita dapat mengalahkan, ya, semua yang jahat, ya. Amen. Ya, kita di dalam hayat bertumbuh kuat, terawat, ya, dikuatkan, tunjang oleh firman Allah. Maka saudari, ya, kita juga mengalahkan, ya, antikristus di dalam ayat 18. Anak-anak muda, sekarang adalah waktu terakhir, seperti yang telah kamu dengar bahwa antikristus akan datang. Sekarang banyak antikristus telah datang. Dari ini kita mengetahui bahwa sekarang adalah waktu terakhir. Saudara-saudari, semoga kita punya kerinduan dan inilah menjadi perhatian kita. Semakin kita bertumbuh dalam hayat, kita akan semakin memperhatikan Trinitas Ilahi. Selanjutnya, bahwa surat kiriman Yohanes mewahyukan Allah Tritunggal. Ya, Yohanes, ya, di dalam surat kirimannya mewahyukan Allah Tritunggal. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan apa yang telah ada sejak semula tentang firman hayat itu. Hayat ini telah dinyatakan, kami telah melihat, sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu hayat kekal yang ada pada mulanya bersama-sama dengan Bapa dan dinyatakan kepada kami. Pasal 3 ayat 1 dikatakan, lihatlah betapa kasih yang diberikan Bapa kepada kita supaya kita disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan, ya. Nah, saudara, kita dapat melihat bahwa di dalam pasal 1 ayat 1 dan 2, ya, ini sangat berkorelasi dengan Injil Yohanes, ya. Di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ya, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 Injil Yohanes bahwa firman itu bertabernakel, ya, di antara kita. Ya, Injil itu telah dinyatakan. Puji Tuhan. Ya, ini adalah bagaimana Rasul Yohanes mewahyukan Allah Tritunggal. Ya. Kemudian di dalam pasal 4 ayat 6 mengatakan siapa yang mengenal Allah, dia mendengarkan kita. Dari ini kita dapat mengenal roh kebenaran dan roh penipuan. Nah, saudari, kita dapat melihat bahwa hari ini inilah yang dinyatakan, ya, oleh Rasul Yohanes, ya, mengenai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Puji Tuhan, ya. Bapa adalah sumber hayat kekal, ya. Bapa yang mengacu kepada penyaluran hayat dan firman hayat. Nah, ini firman hayat, ya, saudara, ya. Dan hayat mengacu kepada persona Kristus, ya, persona ilahi Kristus. Puji Tuhan, ya, Sang Putra, Anak, ya. Dan roh kebenaran mengacu kepada Roh Kudus, roh realitas. Maka baik di dalam 1 Yohanes pasal 1, pasal 3, pasal 4, saudari, inilah yang diwahyukan oleh Rasul Yohanes. Dia mewahyukan perkara Allah Tritunggal. Dan ini menjadi pengalaman kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 13 mengatakan, dalam hal ini kita mengetahui bahwa kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Dia telah memberikan rohnya kepada kita. Puji Tuhan, amin, ya. Kita mengetahui kita tinggal di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita.
kita saling huni, saling tinggal. Bapa ada di dalam kita, ya, rohnya ada di dalam kita, dan hari ini kita juga ada di dalam Dia. Di dalam ayat 14 selanjutnya mengatakan, dan kami telah melihat dan sekarang bersaksi bahwa Bapa mengutus Anak sebagai juru selamat dunia. Puji Tuhan, ya, bahwa hari ini kita adalah saksi-saksinya. Men, kita mempersaksikan bahwa bagaimana Bapa mengutus Putra sebagai juru selamat dunia. Nah, karena itu saudara, ya, dari dua ayat ini mewahyukan bahwa kita tinggal di dalam Allah Bapa dan Dia tinggal di dalam kita. Allah Bapa telah memberikan rohnya kepada kita, amen. Dan Bapa telah mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia. Ini adalah Allah Tritunggal di dalam kita. Puji Tuhan atas Allah Bapa, ya, juga atas Allah Putra, juga Allah Roh Kudus. Amen. Dia memberikan rohnya kepada kita. Dan anaknya sebagai juru selamat dunia. Puji Tuhan, saudara, ya. Demikian kita mengerti bahwa anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian. Ya, kita mengerti bahwa anak Allah telah datang di dalam pasal 5 ayat 20, ya. Ini adalah ayat kuncinya. Kita mengerti bahwa anak Allah telah datang dan memberi kita pengertian, ya. Jadi, puji Tuhan, Dia telah datang dan memberi kita pengertian. Ini, ya, kita mengerti, ya, memberi kita pengertian, ya. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi tubuh daging dan bertabernakel di antara kita, penuh anugerah dan realitas. Puji Tuhan, ya, Dia telah datang, ya, datangnya Dia, ya, penuh dengan anugerah dan realitas, menjadi pengalaman yang real bagi kita. Semakin kita mengalami Dia, semakin kita mengenal Dia. Nah, kata kita, saudara, ya, kata kita ini pertama-tama mengacu kepada para rasul dalam pengajaran dan persekutuan mereka, ya, pengajaran para rasul dan persekutuan hayat. Dan kemudian kepada, ya, kata kepada, ya, ini kita melihat bahwa mengacu kepada semua orang percaya sejati. Amen, ya. Mengerti, ya, mengacu kepada mengenal melalui mengalami, menikmati dan memiliki realitas ilahi. Ya. Puji Tuhan, saudari, ya. Nah, eh, kemudian bahwa ini, ya, anak Allah telah datang mengacu kepada kedatangan roh itu melalui inkarnasi, penyaliban dan kebangkitan yang membawa Allah kepada kita sebagai anugerah dan realitas, agar kita berbagian dalam Allah sebagai kasih dan terang. Puji Tuhan. Ya. Kemudian datangnya Dia memberi kita pengertian. Dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila Dia datang, yaitu roh realitas, Dia akan memimpin kamu ke dalam segala realitas. Nah, roh realitas ini, ya, ya, saudara, ya, membawa kita, ya, pada satu pengertian, ya. Nah, pengertian ini mengacu pada kinerja pikiran kita. Nah, kita mengerti sejauh mana kinerja pikiran kita melalui apa? Melalui diterangi dan dikuatkan oleh roh realitas. Tujuannya adalah supaya kita dapat memahami realitas rohani di dalam roh kita, ya. Dan akhirnya pengertian ini berkaitan dengan pikiran kita, roh kita, dan roh realitas. Nah, kita memiliki pengertian dan dapat mengenal Dia yang benar itu. Katakan bahwa menurut manusia alamiah kita, roh kita lembam dan pikiran kita gelap. Bagaimana orang yang rohnya lembam dan pikirannya gelap dapat mengenal Allah yang tidak terlihat? Itu tidak mungkin. Anak Allah, Tuhan Yesus, telah datang dan memberi kita pengertian agar kita dapat mengenal Allah yang benar dan real. Karena kita telah percaya dan menerima Dia dan dosa-dosa kita diampuni, pikiran kita yang gelap diterangi dan roh kita yang lembam dihidupkan. Selain itu, roh realitas, roh pewahyuan telah masuk ke dalam kita. Ini berarti bahwa roh realitas telah ditambahkan ke dalam roh kita yang dihidupkan, telah bersinar ke dalam pikiran kita dan menerangi pikiran kita. Kita sekarang memiliki pikiran yang diterangi dan roh yang dihidupkan bersama dengan roh realitas yang akan mewahyukan realitas rohani kepada kita.
Hasilnya, kita tentu memiliki pengertian untuk dapat mengenal Dia yang benar itu. Nah, amin. Puji Tuhan, saudari ya. Jadi kita perlu nampak perkara ini sehingga hasilnya kita dapat mengenal Dia yang benar itu. Nah, saudari, mari kita lanjutkan. Mengenal Dia yang benar itu dan di dalam Dia yang benar itu. Nah, pertama kita perlu mengenal Dia yang benar itu. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 mengatakan agar kita dapat mengenal Dia yang benar itu. Saudari, kita semua dapat mengenal Dia yang benar itu. Amin. Ya, kata yang benar ya, ya, dalam bahasa Yunani adalah aletinos. Dalam bahasa Yunaninya artinya adalah yang benar itu sejati, real. Nah, sejati dan real ini berlawanan dengan kepalsuan, kepura-puraan. Hanya Allah Tritunggal kita yang benar. Semua manusia dan benda dan perkara yang lainnya palsu. Dia yang benar itu mengacu kepada Allah menjadi subjektif bagi kita. Allah yang objektif menjadi Dia yang benar itu dalam kehidupan dan pengalaman kita. Nah, mengenal Dia yang benar itu adalah melalui mengalami, menikmati, dan memiliki realitas ini. Puji Tuhan, saudara ya, kita perlu mengenal Dia. Amen ya. Nah, kita ada di dalam Dia yang benar itu. Ya, 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 mengatakan selanjutnya, dan kita di dalam Dia yang benar itu, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, di dalam, ya kita tidak hanya mengenal Dia, lebih-lebih ada kesatuan organik dengan Dia. Kita memiliki satu kesatuan organik dengan Dia, kita menjadi satu dengan Dia. Puji Tuhan, ya. Tidak hanya mengenal, kita juga satu ya di dalam realitas ini. Nah, saudari, puji Tuhan kita hari ini ada di dalam Dia. Ya, tidak hanya sekedar kita mengalami, menikmati dan memiliki Dia, tapi kita ada di dalam Dia yang benar itu. Saudari, kiranya hal ini boleh menjadi satu terang yang besar bagi kita bahwa hari ini Anda dan saya di dalam Dia. Amen. Yang benar itu. Ya, tidak hanya secara objektif ya, kita mengenal Dia dalam pengalaman kita, kenikmatan kita, tetapi saudari kita hari ini lebih-lebih ada di dalam Dia yang benar itu. Puji Tuhan. Nah, di dalam Dia yang benar itu adalah di dalam anaknya Yesus Kristus. Ayat ini jelas mengatakan bahwa anak Allah Yesus Kristus adalah Allah yang benar. Ya, dalam Yesus Kristus ini berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ya, surat Rasul Paulus ya, menegaskan perkara ini dan Rasul Yohanes dalam surat kirimannya menegaskan hal yang sama. Puji Tuhan, saudara ya, di dalam anaknya Yesus Kristus. Nah, karena itu entah kita mengatakan bahwa kita di dalam Dia yang benar itu, yaitu di dalam anaknya Yesus Kristus, maupun kita di dalam Dia yang benar itu melalui di dalam Yesus Kristus, hasilnya sama dan maknanya sebenarnya sama. Puji Tuhan, saudari ya, kita di dalam Dia yang benar itu, kita di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Amin. Dia yang benar itu ialah Yesus Kristus. Puji Tuhan. Ya. Selanjutnya kita dapat melihat bahwa ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Ya. Nah, ini adalah hal yang benar. Dua hal ini menjadi satu kesatuan. Nah, ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Jelas dikatakan di dalam bagian yang ketiga dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Nah, tidak mengatakan dia adalah ini ya, dia bukan tidak mengatakan demikian, tetapi mengatakan ini adalah. Ini terjemahan yang tepat dari bahasa Yunaninya, ini mengacu kepada dia yang telah menjadi manusia dan memberi kita kemampuan untuk mengenal Allah yang benar. Dan Allah menjadi satu dengan kita di dalam Yesus Kristus, anak Allah secara organik. Dia adalah Allah yang benar dan real, adalah hayat yang kekal bagi kita. Maka Yohanes menggunakan kata ini, ya ini mengacu kepada Allah yang benar dan hayat yang kekal. Melalui ini, ya kita melihat bahwa Allah yang benar dan hayat yang kekal adalah satu. Ya, dua hal ini adalah satu. Nah, secara doktrin, dia yang benar itu
yaitu Allah yang benar, dan anaknya Yesus Kristus adalah hayat yang kekal, dapat dipandang dua, tetapi ketika kita mengalami di dalam Dia yang benar itu, ya, Allah yang benar, dan di dalam Yesus Kristus hayat kekal, keduanya adalah satu. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi dua ini adalah satu. Nah, kata ini, ya, kata ini ya, saudara ya, ini. Nah, siapakah ini? Ya, ini tidak lain adalah Allah yang benar, ya, Allah yang benar dan hayat yang kekal. Ya, ini hayat yang kekal, Allah yang benar, hayat yang kekal. Nah, siapakah ini? Ya, kita di dalam Allah dan Yesus Kristus. Ini mencakup fakta bahwa kita di dalam Allah dan Yesus Kristus. Jadi perkara ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Ya, kita mengatakan ini karena kita melihat satu fakta bahwa kita hari ini ada di dalam Dia. Ya, kata ini, ya, di bagian sebelumnya kita berada di dalam Dia, ya. Dan ini, ya, ini adalah artinya menekankan kita ada di dalam Dia. Ya, ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Jadi kita di mana? Kita di dalam Allah yang benar dan kita juga di dalam hayat yang kekal, anaknya Yesus Kristus. Nah, saudari, dua hal ini adalah satu, ya. Nah, Allah yang benar ini sebagai hayat yang kekal menjadi pengalaman kita. Puji Tuhan, akhirnya kita boleh mengenal Dia melalui pengalaman akan Dia, melalui kita menikmati Dia. Nah, Allah yang benar sebagai hayat yang kekal. Jadi dalam 1 Yohanes pasal 5:20 katakan bahwa Dia yang benar itu, ya, adalah Yesus Kristus. Ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal. Nah, Injil Yohanes pasal 17 ayat 3 mengatakan inilah hayat yang kekal, itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini sangat berkorelasi, saudara ya. Di surat 1 Yohanes dikatakan ini adalah Allah yang benar dan hayat yang kekal, dan Injil Yohanes mengatakan inilah hayat kekal. Itu ya, itu bahwa mereka mengenal Engkau, Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Puji Tuhan, saudara ya. Sekaligus ini adalah unsur dasar dari surat kiriman 1 Yohanes. Ini perihal kenikmatan akan Allah sebagai hayat yang kekal. Nah, kita dapat melihat di dalam ayat ini juga ada Dia yang benar itu. Dia yang benar itu adalah Yesus Kristus, adalah Allah yang benar. Amen. Ya, Dia juga adalah hayat yang kekal. Amen. Nah, dalam pengalaman, saudara ya, bahwa keempatnya adalah satu. Ya, yang pertama adalah kita di dalam Dia yang benar itu. Ya, kita di dalam Dia. Maka yang kedua, kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Kemudian, Dia yang benar itu menjadi Allah kita. Kemudian yang keempat, anaknya Yesus Kristus menjadi hayat yang kekal bagi kita. Puji Tuhan, ya, kita di dalam Dia, ya, kita di dalam anaknya Yesus Kristus, ya, Dia menjadi Allah kita dan menjadi hayat kita. Puji Tuhan, ya. Nah, karena Allah yang benar adalah realitas, maka dalam pengalaman Dia menjadi hayat yang kekal bagi kita. Nah, saudari, perkara realitas ini berlawanan dengan kepalsuan, kesia-siaan. Jadi, ketika kita mengenal Allah yang benar, ya, dalam pengalaman, Dia menjadi hayat kita, satu dengan kita, real dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi pengalaman kita. Puji Tuhan, ya. Dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, bahwa Allah telah memberikan hayat yang kekal kepada kita. Dan hayat ini ada di dalam anaknya. Nah, jadi satu ayat ini, saudari ya, dengan kuat menunjukkan bahwa kita sekarang sedang mengalami Allah yang benar. Dan kita mengalami Dia melalui di dalam Dia. Mengalami Dia melalui di dalam Dia. Kita mengalami, menikmati, dan memiliki Dia melalui berada di dalam Dia. Ini adalah Allah yang benar dan hayat kekal bagi kita. Nah, sekaligus saudara-saudari ya, 1 Yohanes pasal 5:20 ini adalah kesimpulan penting dari seluruh surat 1 Yohanes. Surat kiriman ini mewahyukan kepada kita bahwa sekarang, ya, kita sekarang benar-benar satu dengan Allah Tritunggal. Dia menjadi yang benar, real bagi kita. Bagaimana bisa benar dan real bagi kita? Karena kita di dalam Dia.
Ya, dia menjadi realitas dan hayat bagi kita. Puji Tuhan, saudara ya. Nah, dalam pengalaman mengatakan bahwa dia adalah yang benar bagi kita. Jika kita tidak di dalam Allah, kita tidak dapat mengatakan bahwa dalam pengalaman dia adalah yang benar bagi kita. Tentu saja dia di dalam dirinya sendiri adalah yang benar. Tetapi kita tidak dapat bersaksi bahwa dia adalah yang benar di dalam kita. Akan tetapi ketika kita di dalam dia yang benar itu, maka dia adalah Allah yang benar bagi kita. Selain itu, Kristus adalah hayat yang kekal bagi kita. Jika kita tidak di dalam dia, Kristus di dalam dirinya sendiri adalah hayat yang kekal. Tetapi bukan hayat yang kekal bagi kita. Karena kita sekarang di dalam dia, maka Yesus Kristus adalah hayat yang kekal bagi kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20 dengan kuat menunjukkan bahwa kita sekarang sedang mengalami Allah yang benar dan kita mengalami Dia melalui di dalam Dia. Kita mengalami, menikmati dan memiliki Dia melalui di dalam Dia. Puji Tuhan, saudari. Ya, sebagai penutup, hari ini kita perlu mengenal ya bahwa kita sekarang sedang mengalami Allah yang benar. Nah, baik para rasul maupun perhatian kita, ya, kita perlu memperhatikan dia yang benar itu. Nah, memperhatikan ini adalah melalui kita mengejar pertumbuhan dalam hayat. Nah, kita mengenal dia yang benar itu perlu menggunakan pengertian kita. Ya, perlu mengalami ya, pengalaman, kenikmatan akan Allah Tritunggal itu di dalam kita. Ya, pengalaman yang demikian itu membawa kita memiliki pengenalan ya, terhadap dia yang benar itu melalui yang ketiga dia di dalam ya di dalam dia yang benar sehingga kita boleh hidup dalam kesatuan yang organik. Puji Tuhan saudari, hari ini kita boleh mengenal dia yang benar itu. Puji Tuhan saudari, mulia bagi Tuhan. Amin.